Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik-baik ya, puji Tuhan. Di sini siapa yang ketua kelas? Ayo, ketua kelas maju ke depan untuk membukakan proses belajar mengajar dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita memberi aplaus kepada ketua kelas yang sudah membukakan proses belajar mengajar dengan doa. Baiklah. Jadi kita akan masuk ke dalam proses belajar mengajar. Sebelum itu Pak Guru maaf ya, dengar ya, perhatikan ke depan sebelum Pak Guru absen. Jadi selama Pak Guru absen semua harus perhatikan dan tidak ada yang bermain di belakang ya anak-anak. Vano hadir, Yakobus hadir, Jeffrey hadir, Margaret hadir. Semua hadir ya. Baiklah. Jadi sesuai dengan apa yang kalian hadir hari ini untuk menerima ilmu. Karena itu Pak Guru harap minggu depan lagi harus masuk seperti biasa ya, supaya kalian juga akan menambah ilmu sampai kalian punya cita-cita tercapai. Baiklah, kita akan masuk ke proses belajar mengajar. Karena itu kita akan belajar proses belajar mengajar pada pagi hari ini, yaitu dengan tema indahnya kebersamaan. Jadi indahnya kebersamaan subtema 1 dan subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku. Jadi tema hari ini yaitu tema 1 indahnya kebersamaan dan subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Jadi pembelajaran 2 dengan materi yang kita akan belajar tentang pada pagi hari ini yaitu gagasan pokok dan gagasan pendamping. Jadi sebelum kita masuk ke proses belajar mengajar pada pagi hari ini, Pak Guru mau tanya dulu. Di sini apakah anak-anak tahu tentang gagasan? Gagasan pokok itu seperti apa? Dan gagasan pendamping itu seperti apa? Apakah ada yang boleh menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendamping? Pak Guru berharap pastinya ada yang belum mengerti atau belum tahu. Karena itu Pak Guru akan menjelaskan pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendamping. Jadi gagasan pokok adalah ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf dapat berupa pokok paragraf. Jadi pengertian dari gagasan pokok, Pak Guru ulang ya. Pengertian dari gagasan pokok adalah ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf dapat berupa pokok paragraf. Sampai di sini jelas? Jelas. Jadi kita masuk ke yang kedua, yaitu gagasan pendamping. Apa pengertian dari gagasan pendamping? Ada yang tahu? Sampai tadi lagi Pak Guru tanya belum jawab berarti belum tahu. Maka Pak Guru akan kasih tahu ya. Anak-anak perhatikan depan. Jadi gagasan pendamping adalah uraian atau tambahan informasi yang untuk menjelaskan gagasan pokok. Pak Guru ulang ya sampai di sini. Gagasan pendamping adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi gagasan pendamping biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Jadi ada satu kalimat berarti macam ada satu paragraf, dua paragraf atau satu kalimat, dua kalimat dalam. Di situ itu yang biasanya pakai untuk gagasan pendamping. Jadi ada topiknya, berarti di bawahnya ada penjelasan atau pembahasan untuk mendampingi atau menguatkan topik atau tema di atas. Sampai di sini jelas? Kalau ada yang belum jelas, tanya ke Pak Guru supaya Pak Guru akan menjelaskan atau lebih detail masuk lagi. Harus bertanya ya, jangan malu-malu di sini. Karena di sini itu kita semua belajar. Pak Guru juga belajar, kalian juga belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi kalau kita mau jadi seorang sukses, jangan malu-malu bertanya. Benar.
Jadi kita masuk ke tujuannya. Apa tujuan dari gagasan pokok dan gagasan pendamping? Jadi kita akan melihat, Pak Guru akan menjelaskan tentang gagasan pokok dan tujuan dari gagasan pokok dan gagasan pendamping. Sebelum itu Pak Guru mau bertanya dulu, apakah anak-anak tahu tentang tujuan dari gagasan pokok dan gagasan pendamping? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Nah, baik, Yakobus, bagaimana? Pendapat dari atau masukan dari atau jawaban dari Yakobus sangat benar, karena tujuan dari gagasan pokok adalah untuk mengetahui informasi apa yang tergantung dalam bacaan kita, atau bacaan kita harus tahu gagasan utamanya. Jadi tadi Yakobus bilang itu sangat benar, karena tujuan gagasan pokok adalah untuk mengetahui informasi apa yang tergantung dalam bacaan kita, harus tahu gagasan pokok atau gagasan utamanya. Jadi sebelum kita masuk ke yang kedua, kita harus mengerti tentang tujuan dari gagasan pokok. Dan yang kedua yaitu tujuan gagasan pendamping. Apakah anak-anak tahu tentang tujuan gagasan pendamping? Yakobus? Belum tahu. Yang lain bagaimana? Yang lain belum tahu, maka Pak Guru akan menjelaskan tentang gagasan pendamping. Tujuan gagasan pendamping yaitu memperjelas sebuah pembahasan atau paragraf atau sebuah penyampaian materi. Jadi apa yang belum jelas tentang topik dari pembahasan, jadi dengan tujuan yang belum jelas itu harus memperjelas. Itu adalah tujuan gagasan pendamping. Sampai di sini belum jelas. Sebelum Pak Guru kasih tugas, memberikan contoh, salah satu contoh, yaitu seperti ini. Jadi gagasan pokok, contohnya gagasan pokok seperti kerusakan lingkungan hidup dan efeknya terus berlangsung dan terjadi. Jadi gagasan penjelas manusia cenderung, lihat ya dalam sini ada. Jadi gagasan pokok seperti kerusakan lingkungan hidup dan efeknya terus berlangsung dan terjadi. Itu gagasan pokoknya. Dan gagasan penjelas atau pendamping, manusia cenderung untuk menangisi nasibnya. Lama-kelamaan, tangisan terhadap nasib itu terlupakan dan dianggap sebagai embusan angin yang berlaku. Bekas tangisan karena efek dari kerusakan lingkungannya atau lingkungan yang dialaminya hanya tinggal menjadi suatu memori untuk dikisahkan. Namun perlu diingat bahwa tidaklah cukup jika manusia hanya sebatas menangisi nasibnya. Tetapi pada kenyataan kenyataannya tidak pernah sadar bahwa sebuah kejadian tersebut adalah hasil dari perilaku dan tindakan yang patut diperbaiki dan diubah. Jelas sampai di sini? Jadi salah satu contoh yang harus kita lihat dalam penjelasan materi tersebut, materi ini. Jadi anak-anak harus perhatikan di depan. Jadi tidak ada yang bermain di belakang ya anak-anak. Itulah Pak Guru kasih salah satu contoh untuk gagasan pokok dan gagasan penjelas atau pendamping. Maka sekarang Pak Guru mau kasih tugas. Kalian akan mengisi dalam sebuah tabel, yaitu di tabel pertama kalian akan mengisi tentang gagasan pokok,
Dan yang kedua yaitu mengisi tentang gagasan penjelas. Jadi tabel yang atau kolom yang pertama itu kalian akan mengisi tentang gagasan pokoknya apa atau topiknya apa, baru kalian akan menjelaskan gagasan penjelas atau gagasan pendamping, dia punya pembahasannya seperti apa. Nah, jadi itulah Pak Guru kasih tugas. Jadi Pak Guru cuma kasih 30 menit anak-anak kerjakan. Baik, sudah selesai. Karena itu kita proses pertemuan pada pagi hari ini sampai di sini. Jadi tadi yang kita belajar tentang materi yaitu gagasan pokok dan pendamping. Jadi dengan tema yaitu tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Jadi yang tema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku. Jadi itulah yang anak-anak tadi kita belajar. Jadi dengan Pak Guru mau tanya, tadi kan kita sudah belajar, karena itu apakah anak-anak tahu tentang gagasan pokok? Pastinya anak-anak tahu kalau Pak Guru tanya. Jadi gagasan pokok adalah ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf, dapat berupa pokok paragraf. Jadi kalau gagasan pendamping adalah upaya atau uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi gagasan pendamping biasanya dinyatakan lebih dari 1 kalimat. Nah, jadi begitulah. Jadi tujuan dari anak-anak lihat ya. Jadi tujuan dari gagasan pokok yaitu untuk mengetahui informasi apa yang tergantung dalam bacaan. Jadi kita harus tahu gagasan utamanya atau gagasan topik itu seperti apa, itu harus kita tahu. Jadi tujuan dari gagasan pendamping adalah menjelaskan sebuah pembahasan atau paragraf atau sebuah pendamping atau penyampaian materi. Nah, itulah yang tadi kita sudah bahas dari awal sampai terakhir ini tadi. Maka kita sudah merangkum bersama, dan sebelum kita pulang, Pak Guru berharap ketua kelas maju ke depan untuk menutup proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Berdoa selesai. Baiklah, kita memberi aplaus kepada ketua kelas menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Jadi anak-anak, sekarang kalau kalian mau pulang harus kita menyapa sama orang yang lebih tua dari kita. Dan kita harus menyapa sama orang tua yang ada di rumah. Sebelum masuk kita harus ketuk pintu dulu baru masuk. Seperti itu ya, kita sebagai anak sekolah, anak belajar, supaya kita punya cita-cita tercapai. Baiklah, sampai di sini. Selamat pagi dan selamat pulang. Dah.